Halo guys, welcome to my Queen Anime. Pada video kali ini, Mimin akan coba membahas mengenai lokasi terakhir batu Road Poneglyph. Batu Road Poneglyph sendiri merupakan batu berwarna merah yang mana pada batu itu memuat informasi bagaimana cara mencapai Pulau Laughdale, menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Berbeda dengan batu Road Poneglyph, batu Rio Poneglyph memuat informasi mengenai kejadian pada abad masa lalu. Ada juga permintaan maaf Joy Boy pada penduduk Pulau Manusia Ikan karena belum bisa menepati janjinya membawa Pulau Manusia Ikan ke daratan. Sampai saat ini, keberadaan batu Road Poneglyph baru diketahui 3 keberadaannya, yaitu di Pulau Zou dan 2 lainnya dimiliki oleh Yonko, Big Mom, dan Kaido. Sebenarnya dulu, keempat Road Poneglyph telah terungkap keberadaannya, yaitu ada di Wano, di Big Mom, Pulau Zou, dan yang hilang sekarang dulunya ada di Pulau Manusia Ikan. Setelah itu, keberadaan Road Poneglyph tersebut hilang di Pulau Manusia Ikan. Nah, sekarang, lantas, siapakah yang memiliki atau menyimpan batu Road Poneglyph terakhir? Mimin di sini memiliki 2 kandidat yang kemungkinan memiliki batu Road Poneglyph terakhir, yaitu Shanks dan Kurohige. Mimin berharap agar tidak terjadi salah paham dalam penjelasan video ini, kalian harus simak pembahasannya sampai akhir. Oke, tidak menunggu lama lagi, mari kita simak ke pembahasannya. Shanks. Mimin memiliki beberapa alasan, salah satunya yaitu Shanks pernah mengetahui dan tahu keberadaan lokasi batu Road Poneglyph di Pulau Manusia Ikan. Karena dahulu, Roger dan krunya pernah singgah di Pulau Manusia Ikan, bahkan untuk yang kedua kalinya. Kali pertama, Roger belum mengetahui pentingnya batu Road Poneglyph untuk menemukan harta karun di pulau terakhir. Seperti yang kita tahu, Shanks kecil sudah berada di atas kapal Roger, dan ia telah melakukan berbagai petualangan serta menemukan berbagai batu Poneglyph. Sehingga dari hal itu, sangat besar kemungkinan Shanks setelah membentuk kelompok bajak lautnya mengunjungi Pulau Manusia Ikan lagi dan mengambilnya untuk dijaga. Mimin juga menaruh curiga bahwa Shirohige yang telah menyimpannya di suatu tempat, karena ia pernah menyelamatkan Pulau Manusia Ikan. Akan tetapi, hal itu kecil kemungkinan, karena Shirohige tidak tertarik sama sekali untuk mencapai pulau terakhir. Ia lebih suka berlayar dan berpetualang bersama keluarga yang ia bentuk. Mimin juga memiliki anggapan lain bahwa 4 batu Road Poneglyph saat ini mewakili para Yonko, karena lokasi batu Road Poneglyph memiliki hubungan secara langsung dan tidak langsung dengan Yonko. Yang sudah jelas ialah 2 batu Road Poneglyph dimiliki oleh Kaido dan Big Mom, dan yang berada di Pulau Zou mewakili Yonko Shirohige, karena letak batu itu berada di hutan paus, sehingga hal itu mirip dengan julukan serta ikon kapal Moby Dick. Shirohige juga memiliki hubungan dengan para suku Ming, terutama Raja Hutan Pulau Zou sekarang, Mamushi dan Inuarashi, yang pernah berada di kapal bajak laut Shirohige. Jadi kemungkinan batu Road Poneglyph yang terakhir berada di Shanks. Mengapa Mimin mengajukan Shanks sebagai kandidat orang yang memiliki dan menyimpan batu Road Poneglyph yang terakhir? Yang jelas, sosok Shanks sangatlah misterius, gerak-geriknya, serta tujuan ia menjadi bajak laut juga masih sangat misterius. Akan tetapi, satu hal yang pasti, Shanks tidak terlihat berminat menjadi seorang raja bajak laut. Ia malah terlihat mencari sosok yang pantas menjadi raja bajak laut, seperti kaptennya Goldie Roger. Dan Shanks menaruh harapan itu pada sosok Luffy. Sebelum bertemu dengan Luffy, Shanks terlihat mencari sosok yang memiliki tekad dan semangat menjadi raja bajak laut. Hal itu ditegaskan ketika ia mengunjungi Pulau Sabaudi dan bertemu Rayleigh. Shanks mengatakan bahwa ia terkejut melihat ada anak yang mengatakan perkataan yang sama persis seperti kaptennya Roger. Hal menarik juga diperlihatkan oleh Rayleigh bahwa ia juga ingin bertemu dengan sosok Luffy. Mereka berdua terlihat seperti menunggu kedatangan sosok tersebut yang memiliki tekad dan semangat serta memaknai raja bajak laut seperti Roger. Mengapa Mimin menganggap Shanks sedang melakukan sebuah misi pencarian? Jika kalian perhatikan, sebelum bajak laut Roger dibubarkan, Roger terlihat mengatakan sesuatu pada Shanks kecil. Pada saat itu pula, Shanks terlihat menangis setelah mendengar apa yang dikatakan oleh kaptennya Roger. Mimin juga memiliki bukti lain. Saat berada di Kepulauan Sabaudi, Rayleigh pernah mengatakan pada Luffy bahwa ia sangat ingin bertemu dengan Luffy, yang mengatakan perkataan yang sama seperti Roger.
Dan tidak hanya itu, Rayleigh juga mengatakan bahwa Sang juga pernah memegang teguh kata-kata yang sama seperti Roger, sama halnya dengan Luffy. Nah, dari hal itu, Mimin memiliki anggapan bahwa Sang melakukan misi mencari sosok yang memegang teguh kata-kata yang sama seperti Roger. Bisa jadi, meskipun Sang mengatakan dan memegang teguh apa yang dikatakan kaptennya dan Luffy, akan tetapi Sang bukanlah sosok yang ditunggu-tunggu. Jadi mungkin saja pada saat pembubaran bajak laut Roger, Sang diberikan misi terakhir agar menemukan sosok itu dan memberikan topi jerami serta membimbingnya. Setelah bertemu sosok Luffy, Sang memberikan harta karun berupa topi jerami yang pernah dipakai oleh Roger dan Shanks. Pada saat itu pula terdapat hal rancu yang mengganjal Mimin, yaitu ketika Luffy sudah menjadi bajak laut yang hebat, dalam artian sudah mendekati seperti Roger, ia diminta mengembalikan topi jerami yang pernah ia berikan pada Luffy. Dalam beberapa scan juga terlihat bahwa Sang selalu merayakan atas ketercapaian Luffy menjadi bajak laut. Saat setelah Luffy keluar dari wilayah Big Mom dan mendapat nilai buronan baru, Sang mengatakan bahwa pemandangannya akan semakin dekat. Nah, dari penjelasan yang cukup panjang itu, Mimin menyimpulkan bahwa pada waktu yang akan datang, mereka berdua, Shanks dan Luffy, akan saling bertemu. Selain mengembalikan topi jeraminya, kemungkinan lain ialah Shanks akan memberikan salinan batu Rod Poneglyph yang terakhir pada Luffy. Karena jika Luffy ingin menjadi raja bajak laut, berarti ia harus mengumpulkan semua salinan batu Rod Poneglyph. Mungkin saja dari perkataan Shanks menunjukkan bahwa pertemuan mereka semakin dekat. Dalam artian, ia ingin memberikan salinan batu Rod Poneglyph yang terakhir, dan dari semua itu, batu terakhir ada pada Shanks. Hal lain juga sejalan dengan kabar yang beredar bahwa pedang Shanks Griffon merupakan makhluk mitologi penjaga. Entah kebetulan atau tidak, nampaknya hal itu sesuai dengan sosok Shanks. Seperti penjelasan sebelumnya, di mana ia tidak terlihat berambisi untuk menjadi raja bajak laut atau bahkan menemukan One Piece. Meskipun waktu kecil, ia mengatakan pada Buggy bahwa ia bersama Buggy ingin pergi bersama-sama ke Pulau Locktail sendiri. Akan tetapi kenyataannya, Shanks tidak menunjukkan gairahnya. Ia terlihat lebih santai akan hal itu. Kurohige. Sosok yang kedua ialah pada Kurohige. Akan tetapi, sebenarnya Mimin sedikit ragu jika Kurohige menyimpan dan memiliki batu Rod Poneglyph terakhir. Hal itu dikarenakan Kurohige terlihat tidak berambisi menjadi raja bajak laut. Ia memiliki ambisi menjadi raja dunia, seperti sosok Rocks di Zebek. Meskipun begitu, Kurohige juga tertarik dengan harta karun One Piece, sama halnya dengan bajak laut lainnya. Hal itu juga berkaitan dengan nama kapal Shirohige Zebek. Dan juga sekarang Kurohige memiliki pulau kekuasaan di bekas pulau markas Rocks di Zebek. Mungkin saja ia menyimpan batu Rod Poneglyph di pulau tempat kekuasaan Kurohige sekarang. Selain itu, sama halnya dengan Shanks, Kurohige pernah berada di kapal Shirohige sejak kecil. Jadi saat Shirohige menyelamatkan dan melindungi Pulau Manusia Ikan, kemungkinan ia mengetahui batu Rod Poneglyph. Sehingga setelah ia mendapatkan kekuatan yang ia inginkan, Kurohige bisa jadi pergi mengunjungi Pulau Manusia Ikan kembali untuk mengambil batu Rod Poneglyph. Akan tetapi Mimin ragu akan hal ini karena tidak diperlihatkan di manga jika bajak laut Shirohige melihat dan mengetahui letak Rod Poneglyph di Pulau Manusia Ikan, dan hanya Sanglah yang pernah melihat dan mengetahui hal tersebut. Alasan lainnya ialah Kurohige digadang-gadang menjadi musuh terakhir Luffy. Jadi jika mereka memang benar-benar merebutkan One Piece, maka mereka akan saling bertarung satu sama lain dan merebutkan batu Rod Poneglyph terakhir. Luffy dan Kurohige juga memiliki hubungan yang unik. Hal ini ditegaskan oleh Jinbei bahwa Luffy harus berhati-hati karena mereka memiliki darah yang sama, dalam artian keturunan dari penyandang nama Di. Dan juga Jinbei merasakan keanehan hubungan mereka, terutama saat pertarungan singkat di Impel Down. Mimin juga memiliki sedikit bukti lain. Menurut Oda Sensei, jika Kurohige berada di dunia nyata, maka Kurohige akan menjadi seorang arkeolog. Sosok Kurohige ini memang sangat masih misterius. Akan tetapi, satu hal yang pasti, ia memiliki pengetahuan yang cukup luas. Kurohige bahkan mengetahui nama, ciri-ciri fisik, serta kekuatan buah iblis. Tidak hanya itu, Kurohige juga dapat mengetahui bagaimana cara buah iblis bereinkarnasi. Sehingga dari itu, bajak laut Kurohige dikenal sebagai pemburu buah iblis, terutama yang memiliki kekuatan dahsyat dan berguna. Saat ini, pergerakan Kurohige sangat misterius. Terakhir kali, ia terlihat bersama krunya berada di pulau kekuasaannya.
Kurohige juga mengetahui insiden-insiden yang sedang terjadi, termasuk insiden di Marijoa dan Wano. Setelah membaca berita itu, Kurohige terlihat ingin melakukan pergerakan. Akan tetapi, pergerakan kelompok Kurohige belum terungkap tujuannya. Yang jelas, Kurohige selalu mencari kesempatan yang ada. Mimin memiliki dua kemungkinan pergerakan dari kelompok Kurohige. Yang pertama, bisa jadi ia menuju pulau kekuasaan Big Mom untuk mengambil salinan batu rot Poneglyph sekaligus menculik puding, di mana ras suku mata tiga digadang-gadang dapat membaca batu Poneglyph. Sementara kemungkinan yang kedua, Kurohige melakukan pergerakan ke Marijoa. Akan tetapi hal ini kecil kemungkinan karena saat ini Marijoa terdapat insiden pasukan revolusi versus dua admiral angkatan laut. Tidak hanya itu, di Marijoa juga terdapat para Gorosei yang belum terungkap kekuatannya, dan juga Im Sama, sosok yang dihormati dan menjadi pimpinan Gorosei. Jadi kecil kemungkinan Kurohige bergerak menuju ke Marijoa jika hanya sekedar memburu pengguna buah iblis. Oke, segitu dulu untuk pembahasannya mengenai lokasi batu rot Poneglyph. Sekian dan terima kasih.